Baik, secara singkat kami ingin sampaikan bahwa Haji Forodha ini adalah murni kota haji yang dikelola langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, selama ini kita tidak tahu persis, Mhm, sehingga perlu kita sampaikan bahwa mhm. eh, kota haji ini atau Haji Forodha ini berada dalam manajemen pemerintah Arab Saudi. Jumlahnya ini yang susah, Loh, selama ini tidak ada yang lapor, Pak? tidak. Tidak ada ya? Mm. Pesan atau apa sih yang mesti dipersiapkan untuk jamaah haji atau umroh yang memang tadi masuk dalam kategori risiko tinggi itu apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Nah, itu Ini ya. yang susah. Ya, itu dia. Sudah alamat pindah, nomor HP keluarga tidak ada yang tahu. Ini Nah, susah. ya. Ini kendala akhirnya kadang-kadang diinformasikan ke masjid-masjid. Oh, Satu lagi diingatkan bahwa petugas haji itu tidak menggunakan dana jamaah. oh Petugas gitu. haji itu murni APBN. Sekarang masa tunggunya berapa lama sih, Pak? Apa gerang? Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ucapkan sudah berkenan menerima kita untuk bertanya lah soal terkait penyelenggaraan inilah apa umroh dan haji ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menerima channel kami apa Gerang. Jadi channel ini pengen menanyakan Pak terkait perihal yang lagi ramai saat ini. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Jawab dulu salamnya. Karena Iya. menjawab salam Nggih, ini nggih, nggih. adalah wajib. Nggih, nggih. Sunatkan jadi Nggih, nggih. sama-sama dapat pahala. Nggih. Yang ramai akhir-akhir ini terkait dengan Forodha. Nggih. Pak Sofyan ini ketua tim 2 Pak ya? Ketua tim 2 Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Pak ya? Iya, Di bidang PHU Pak ya? iya. Sudah lama Pak di sini? Di haji sejak Heeh. pertengahan 2022. Oh, Jadi nggih. masih dibilang lama juga tidak, baru juga sempat 2 kali mengikuti kegiatan di Embarkasi. Siap, siap, siap. Iya. Iya Pak, ini kan saat ini kan lagi rame tuh Pak terkait Haji Furoda yang batal di tahun ini. Itu Iya. bisa dijelaskan nggak Pak? Apa sih sebetulnya Haji Furoda itu? Baik, secara singkat kami ingin sampaikan Heeh. bahwa Haji Forodha ini adalah murni kota haji yang dikelola langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Oh, langsung pemerintah Saudi. Tidak masuk dalam kota haji Mm-mm. 221.000 kota haji jamaah haji Indonesia. Satu. Oh. Bisa juga Haji Forodha ini menjadi bagian haji non kota, sejenis undangan lah kalau dulu bisa dikenal dengan istilah mujamalah, Nggih, nggih, nggih. undangan dari pemerintah Arab Saudi. Mhm. Nah, sebenarnya kalau kita ingin melihat ya, walaupun dia non kota, Mhm. tapi dalam undang-undang kita Mhm. itu ada format. Ini terlepas dari forodanya Bapak ya. Mhm. Artinya sebenarnya kita berharap ini orang-orang yang mendapat undangan itu Mhm. bisa sebenarnya melaporkan diri kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Walaupun dia non kota, Mhm. supaya kita bisa mengetahui berapa sebenarnya warga Mhm. masyarakat kita, khususnya Kalimantan Timur itu yang mengambil visa Mhm. Furoda atau mujamalah ini, dan kepada penyelenggara ibadah haji mana dia Mhm. mendaftarkan. Nah, selama ini kita tidak tahu persis, Mhm. sehingga perlu kita sampaikan bahwa Mhm. kota haji ini atau Haji Forodha ini berada dalam manajemen pemerintah Arab Saudi. Oh, langsung Pak ya? Langsung itu Mhm. bisa undangan, bisa ini dikeluarkan. Mhm. Bagaimana perlakuannya itu? Nah, ini yang sulit terdeteksi, karena misalnya di tahun ini kita
ini baru setahun atau 2 tahun ini ada haji furoda ini. Sebenarnya kami berharap itu kalau misalnya ada dari Kaltim tuh melapor, Gitu. bisa melalui Kemenak saya terdeteksi berapa jumlahnya, ini yang susah. Loh, selama ini tidak ada yang lapor, Pak? Tidak. Tidak ada ya? Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu bahwa visa haji di luar kota haji Indonesia yang digunakan oleh jemaah haji ini apa namanya ini di sana ada disebutkan di pasal 18 itu adanya visa haji mujamalah atau undangan pemerintah Arab Saudi ini wajib berangkat melalui, diharapkan wajib berangkat melalui PIHK agar bisa terpantau dan lain sebagainya. Nah, sehingga pihak penyelenggara ibadah khusus ini bisa mendampingi haji mujamalah yang mendapat mendapatkan kota itu, ini melapor kepada menteri, tentu menteri agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa ini dalam rangka edukasi dan lain sebagainya kepada masyarakat. Kita ingin pantau. Selama ini jamaah haji itu tidak pernah melaporkan kepada Kementerian Agama. Berarti yang di Kalimantan Timur? Kami tidak pernah tahu berapa orang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kami berharap kita punya data misalnya Pak ya, saya ada catatan, misalnya kami punya data jamaah haji khusus misalnya. Data jamaah haji khusus ini kan yang dapat kota. Khusus itu berarti ONH plus itu Pak ya? ONH plus. ONH plus ya. Kita tahun ini terdata itu sebanyak 349 orang. 349 orang. Itu Kalimantan Timur Pak? Kalimantan Timur saja Di itu. tahun 2025 ini ya? Ini ada beberapa misalnya PIHK, penyelenggara ibadah khusus yang mendampingi, yang mendapat kota itu. Sehingga kita bisa terpantau kalau misalnya dia ada kendala dan lain sebagainya, kita bisa visitasi, bisa mediasi terhadap para penyedia jasa atau travel. Gitu. Jadi selama ini memang untuk penyelenggaraan haji furoda saat ini belum ada yang melapor gitu Pak ya? Iya, tidak. Kami tidak melapor. Nah, jadi terkait ini Pak, informasi pembatalan haji furoda itu juga Kementerian Agama Kaltim juga nggak tahu nih ya berarti ya? Kami baru tahu itu setelah ingin kepulangan pemberangkatan haji kami di embarkasi. Informasi itu tanggal 1 atau tanggal 2 baru mendapat informasi bahwa tanggal 2 Mei 2 Juni atau ini ya sebelum keberangkatan ke Arafah jemaah itu. Sebelum tanggal 1 sebelum tanggal 1 Juni beda ya, sebelum berangkat ke Arafah. Ke Arafahnya itu kan tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal 6 ya, 6 hari raya. 6 hari raya, tanggal 5. Tanggal 5. Itu baru tahu, itu pun dari media sosial, dari TikTok, teman-teman. Malah sedih juga ini. Jamaah dari media sosial itu mungkin kurang lebih 1.000 ya katanya. Yang tidak mendapatkan visa furoda. Kalau Kaltim sendiri nggak tahu Pak jumlahnya? Nggak tahu berapa jumlahnya. Nggak tahu ya? Karena ini kebijakan pemerintah Arab Saudi. Ya kita hormati kebijakannya. Tentu harapan kita melihat ini kepada saudara-saudara kita yang sudah melakukan tahapan-tahapan itu, memilih haji furoda yang tidak berangkat. Kami melihat statement-statement para pendakwah kita, ya mungkin ada hikmah yang besar di balik ini, meminta lebih bersabar dalam rangka menyikapi. Artinya persiapan istita'ah finansial udah, istita'ah kesehatan udah, ilmu manasik hajinya udah, semuanya ini.
Nah, tapi ada skenario yang maha kuasa Heeh. melalui pembatalan ini, ya mohon bersabar dan ini dan sebagainya. Tentu yang paling bijak tidak saling menyalahkan dan lain sebagainya. Tentu Oke. kita mengajak masyarakat. Nah, sekali lagi, nah, andaikan ada yang datang menyampaikan, kita sampaikan bahwa yang masuk dalam kota haji Indonesia adalah haji reguler dan haji khusus. Sementara haji furodah atau mujamalah ini berada pada wilayah kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oke. Tapi ada nggak Pak orang yang jamaah furodah tadi itu datang ke sini untuk bertanya atau seperti apa gitu, meminta informasi? Sampai saat ini belum ada, Belum ada Pak ya? belum ada. Berarti memang itu memang langsung ke pemerintah Arab Saudi berarti Pak ya? Ya, apakah melalui kedutaan atau apa penyedia-penyedia jasa yang ini, kami juga untuk mencari informasi ini juga agak Artinya tidak sulit. ada yang istilahnya ya minta bantuan advokasi seperti Ya, itu ya ke Kementerian Agama Kaltimnya. kalau misalnya ada datang, paling-paling kita sampaikan ya pada banyak, nah kita jelaskan ya secara proporsional di mana posisi furodah, di mana posisi reguler yang menjadi kota haji Indonesia yang 221.000 itu. Misalnya ya tahun ini kota haji kita itu yang dikelola itu berdasarkan KMA, Pak. Ada keputusan Menteri Agama nomor 1196. Itu kota haji khusus Kalimantan Timur. Kota haji Kalimantan Timur itu 2.586 itu dibagi berdasarkan ketetapan Kementerian Agama. Kemudian didistribusikan ke kabupaten kota itu melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur itu tahun 2023 secara proporsional. Jadi untuk Kalimantan Timur ini kota hajinya sudah nomor urut polisi per kabupaten kota. Itu jelas. Nah, kota haji Indonesia sendiri tahun ini 221.000 itu regulernya 3.320 orang. Sementara haji khususnya itu 17.680. Dari 17.680, Kalimantan Timur itu bisa memberangkatkan 349 orang. Yang ini yang bisa kita pantau. 349 orang. Itu haji khusus Pak ya? Haji khusus. Yang regulernya 2.000 ya? Untuk Kalimantan Timur regulernya 2.586 orang. Iya, itu yang bisa dipantau dari Kementerian. Bisa dipantau. Kalimantan Timur. Kalau visa furodah tadi tidak bisa kita pantau. Tapi harapannya gimana Pak ke depannya? Mungkin langkah-langkah konkret dari Kementerian Agama khususnya di Kalimantan Timur ada nggak melakukan edukasi kepada penyelenggara? Jadi kan berarti kan pihak swasta nih Pak ya? Iya. Agar melakukan koordinasi kepada Kementerian Agama gitu Pak. Ada nggak Pak langkah konkret? Secara berkala teman-teman di bidang PHU ada yang menangani umroh dan haji khusus. Itu di ketua tim 3. Itu ada visitasi. Kemudian ada monitoring. Kalau misalnya jamaah umrohnya itu kita tidak bisa melihat jumlah di sini karena langsung itu melalui Siskopatuh, namanya sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji. Kalau haji khususnya itu bisa karena yang juga bisa kita visitasi, bisa pendampingan dan lain sebagainya yang punya badan hukum yang terdaftar, Pak. Ya. Jadi edukasi kita sebenarnya kadang-kadang orang Islam misalnya ketika orang nanya mana penyelenggara ibadah khusus yang baik, Pak, disampaikan kan kita tidak bisa menyebut nama, terkesan mengiklankan pihak tertentu. Misalnya ketika nanya yang ini jangan, ini bisa ini menjatuhkan. Padahal kita berharap semua penyelenggara itu berbadan hukum.
punya integritas, Heeh. punya testimoni masyarakat yang menggunakan baik, sehingga Hmm. pilihan-pilihan masyarakat Hmm. banyak pilihan dan lain sebagainya. Jadi kita pertama menyampaikan kepada teman-teman, Mhm. karena ini bisa mengiklankan atau bisa menjatuhkan. Jadi Arti kriterianya tadi itu Pak ya. kriterianya Yang penting ada badan ada badan hukum hukum, murni, kemudian itu dikelola dengan profesional. ada historisnya juga Ada Pak ya. historis dan Ya lain kan? Oh sebagainya, nih jejak berangkat langkahnya. heeh. Nah, itu pasti bisa, karena apa namanya ini jelas perjalanannya, Hmm. jelas perjalanannya, Iya. Pak. Dia berbahan hukum dan lain sebagainya, Iya, iya, sehingga iya. tidak perlu khawatir kita, Iya, iya, iya. karena dia terpantau oleh sistem. Hmm. Yang kedua, setiap pemberangkatan itu dan sebagainya itu dia dalam pengawasan Kementerian Agama. Oh, tetap di dalam Nah, misalnya jangankan misalnya haji khusus sudah ini kan terlapor itu Aha. haji khusus, sehingga tahu misalnya penyedia jasa travel tertentu si A ini kita tahu nih sekian yang dibawa, travel B jamaah khususnya di bawah tahunnya sekian. Iya. Nah, akumulasinya ini ada beberapa ini. Cuma kami tidak menyebutkan travelnya dia. Iya. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, ada 5 travel. Oke. 4 di Samarinda, 1 di Bontang. Oh, itu yang melaporkan jamaah khusus dan sebagainya. Oh, gitu. Atau dari sekian. Jadi bahasanya begini ya. Tidak semua travel itu menyelenggarakan haji khusus. Oke. Tapi penyelenggara ibadah haji khusus itu pasti dia juga bisa melenggarakan umroh. Karena ada izin-izin khusus tertentu. Oh, bisa. Nah, terkait tadi haji foroda tadi Pak, kan memang tidak ada lapor loh. Tapi pada saat di Tanah Suci, apakah itu di bawah pengawasan kementerian Pak? Mereka, para jamaah foroda itu. Kalau ini dilihat dulu ya. Kalau di Tanah Suci, misalnya haji reguler kita sudah jelas pemondokannya. Jelas ya, betul. Sudah terdata pemondokannya, dia ditempatkan di mana. Kemudian ketika mau di Madinah misalnya, kan kita kalau gelombang pertama ke Madinah baru menyelesaikan ke Mekah. Kalau gelombang kedua ke Mekah, menyelesaikan rangkaian ibadah haji ke Madinah. Di Madinah sudah jelas pemondokannya. Oke. Siapa yang melayani? Oke. Syarikah mana yang melayani? Oke. Ini sudah. Seluruh pembiayaan include dan sebagainya. Nah, kita misalnya haji khusus, tentu dia punya komunikasi kalau khusus kan dia sendiri. Foroda mungkin tersendiri dari agent atau penyedia jasa di sana. Di mana ditempatkan, di mana ini. Artinya itu di luar pengawasan kementerian berarti Pak ya? Siap. Oh, berarti memang tersendiri Pak ya? Iya. Dia tidak. Karena komunikasi langsung dengan pihak penyedia di sana. Iya. Nah, gini Pak, yang terkait kan ada aturan baru tuh Pak terkait visa umroh yang di tanggal 10 Juni kemarin itu. Itu seperti apa itu Pak anunya? Oh iya, saya sempat tadi baca karena melihat pertanyaan itu. Saya dikirimi dari teman, tapi ini apakah sudah menjadi edaran resmi atau bagaimana? Kami sampai saat ini masih belum menerima edaran resmi dari Kementerian Agama Pusat. Tapi paling tidak ada dalam bentuk pamflet ini, umroh musim 1447 berarti tahun yang akan datang. Ini bisa ini. Ini mungkin diberlakukan dalam rangka upaya perbaikan pelayanan terhadap jamaah umrah, jamaah umroh dan lain sebagainya, sehingga ada perlindungan hukum terhadap jamaah, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, sehingga pada saat ingin menjadi penyedia jasa umroh, mereka sudah jelas. Misalnya ketika ingin paket tertentu umroh, sekarang kan ada yang 7 hari, ada yang 9 hari, ya bla bla, jumlah dan sebagainya. Istilahnya kalau kita di kampung tuh ada rupa, ada harga. Iya betul. Nah ini kadang-kadang kita ini cerita-cerita jamaah umroh, kadang-kadang ada yang menyampaikan, kadang-kadang hotelnya kan belum disebutkan tuh kadang-kadang oleh penyedia.
Hotelnya bintang bintang 3 4 gitu kan. startup, bintang Iya. 4 startup. Nggih, nggih. Itu yang dihindari. Oh. Boleh jadi seperti itu karena Nggih. disebutkan salah satu itemnya Nggih. pemesanan hotel harus terhubung dengan program umrah lengkap sebelum mengajukan visa. Ya, ya, ya. Jadi kalau dia tidak jelas misalnya di hotel mana atau hotel tertentu yang sudah mendapat izin penyedia akomodasi oleh pemerintah Arab Saudi dan sebagainya. Itu yang bisa kita bisa ini. Kalau misalnya sudah ada ini pasti akan tersosialisasi sendiri. Ini media sosial sudah ini sempatnya. Nggih. Ya, karena anggaplah kalau memang penyelenggara umrohnya sudah mendaftarkan jamaah haji di hotel A, ya sudah harus terdaftar juga di Arab Saudinya, Pak ya? Iya. Oh, kalau sebelumnya itu ya tadi yang bintang 3 startup, bintang 4 startup gitu. Artinya belum pasti hotelnya gitu, Pak ya? Bisa juga iya dan tidak ini. Ya, sehingga ada kepastian terhadap jamaah, kan? Artinya lebih kepada melindungi Iya, jamaah. perlindungan terhadap Nggih. jamaah, kenyamanan jamaah sehingga diharapkan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah pelaksanaan itu. Berarti kalau sistem begitu ada risiko ditolak dong, Pak ya? Dari pemerintahan Arab Saudi terkait jamaah umroh karena tidak keluar visa atau apa gitu. Iya, Ada risiko. bisa jadi. Bisa jadi. Karena regulasi yang berlaku di negara orang ini yang tidak bisa diintervensi kan. Dia punya kedaulatan sendiri menentukan kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang ingin berkunjung ke sana kan. Nah, untuk di tahun depan Pak, kuota haji di Kalimantan Timur sudah bisa diprediksi nggak Pak? Sampai saat ini kita belum ada penambahan, kecuali ada penambahan kota seperti tahun berapa itu ya, ada penambahan kita dapat sekitar 200-an orang dan sebagainya itu, tapi pada saat berjalan. Tapi kota haji masih mengacu ke angka 2000-an tadi itu ya? masih ini. Meskipun kadang-kadang ada masukan-masukan dari kabupaten kota dengan melihat perkembangan jumlah penduduk. Dia bisa menghitung persentase. Pak, semestinya kami sudah nambah. Ada ini. Wacana itu juga pernah kami sampaikan dalam pertemuan tertentu di bidang PHU. Kami sampaikan bahwa ya itu karena kota haji yang menentukan gitu, Arab Saudi. Iya. Itu yang meminta tambahan itu ya mungkin perjuangan juga. Karena kondisi Armusna itu untuk menampung jutaan orang kan. Terus gini Pak, di Kementerian Agama ini ada semacam kayak tempat pengaduan nggak Pak terkait jemaah-jemaah umroh gitu? Jadi kita sebenarnya melalui web Kementerian Agama sudah ada. Saya lupa nomornya. Pengaduannya itu baik melalui WhatsApp, melalui email. Kalau khusus di Kaltim Pak? Ada juga. Iya, ada. Langsung di web itu juga Pak? Bisa. Nanti dikelola oleh PTSP kita. Humas, misalnya pengaduan itu terkait apa? Bisa nanti diteruskan ke misalnya layanan haji, diteruskan layanan haji. Sekarang terbuka kita kan. Iya. Masyarakat harus mendapatkan haknya, harus mendapatkan informasi yang lengkap. Yang sulit itu masyarakat datang nih ujarnya. Jar ini jar itu. Kedua daya tarik haji ini luar biasa masyarakat. Ya karena memang ya ibadah Pak, ibadah wajib ya. Ibadah wajib gitu kan. Saya melihat itu selama menangani haji ini Pak, ada pengalaman yang berkesan nggak Pak? Pernah menangani jamaah juga Pak ya? Pernah ya? Ada kondisi yang berkesan nggak pada saat menangani jamaah? Saya di embarkasi itu sejak tahun 97 jadi panitia. Ya, pertama yang berkesan itu melayani tamu Allah. Kita belum berangkat sudah
ada haru gitu Pak. Wah, itu Iya Pak. tidak ini 2024 Mm-mm. sebelumnya Mm-mm. itu menangani jamaah haji di Embarkasi. Mm. Pertama jamaah haji kita Mm. tingkat pendidikan variasinya luar biasa. Mm. Dari yang tidak sekolah, Mm. lulusan ini dan sebagainya. Kemudian dari pekerjaan, Mm. dari buruh, dari nelayan, pekerja ini, Mm. semua ada. Sosial, Mm. bahasa dan lain sebagainya bercampur. Dilayani sebagai tamu-tamu Allah. Itu di Embarkasi siang dan malam tidak lagi nih karena penjadwalan dan lain sebagainya. Pengalaman berkesan tentu yang Allah. Tahun 2024 saya mendapat kesempatan untuk mendampingi jamaah haji. Jamaah haji tahun 2004 itu dari 6 kabupaten di Kalimantan Timur. Dengan jumlah jamaah yang risti 126 orang. Versi ketinggi. Dengan berbagai macam ini. Karena kloter-kloter terakhir. Kemudian yang menggunakan kursi roda 24 disabilitas. Mereka itu tergantung kita. Tidak bisa ini dan sebagainya. Tapi memberdayakan jamaah sebagai ladang ini. Bisa dilakukan itu. Ketika menggendong yang tua, perasaan untuk menggendong orang tua. Gitu Pak ya. Mendorong kursi roda, mendampingi kamar kecil dan lain sebagainya. Dilihat itu. Saya ada nenek-nenek itu mau pegang pipi. Pegang. Saya dengar doa yang mengalir tuh tidak ada yang tidak baik doanya. Panjang umur, sehat dan sebagainya. Karena pada saat kita menjadi petugas itu, tugasku adalah ibadahku. Gitu Pak ya, diniatkannya begitu Pak. Iya, tugasku adalah ibadahku. Karena kita berharap itu semua jalan bisa menjadi kebaikan. Boleh jadi pengabdian kita, dedikasi kita dalam membantu merawat tamu-tamu Allah. Kan tidak semua orang yang mendapat kesempatan melayani tamu Allah. Betul. Termasuk edukasi yang dilakukan channel Apa Gerang ini, saya rasa bisa menjadi wasilah memberikan informasi tentang haji, kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Harus tetap mendapat follow yang luar biasa mestinya nih. Terima kasih. Terima kasih. Paling banyak tuh banyak warna merah. Ya kan? Informasi. Kami berterima kasih secara tidak langsung, tidak menjumpai masyarakat secara langsung, tapi melalui media seperti ini kan bisa menyebarkan informasi. Pada saat Bapak mendampingi dulu itu ada jamaah yang ini nggak Pak, maaf, meninggal gitu? Ada? Saya ada satu Pak. Jadi saat itu apa perasaannya Pak? Kami berharap bertekad dengan petugas waktu itu, semua petugas kami bertekad. Jadi petugas itu ada ketua kloter, ada pembimbing, 3 tenaga kesehatan, kemudian ada petugas haji daerah, kemudian di dalam rombongan setiap 40 orang ada 1 ketua rombongan, di setiap 10 orang itu ada 10 ketua grup. Jadi berjenjang, jadi manajemen leadership harus disampaikan sana. Bahwa di samping bapak-bapak yang ibu itu melaksanakan ibadah, juga mendapat amanah mendampingi jamaah di kelompok kecilnya. Lupa saya tadi apa? Ada jamaah yang pada saat yang meninggal gitu. Kami membawa kloter itu pada saat baru ingin take off. Proses boarding di Embarkasi naik bis itu ada 2 jamaah yang drop. Tapi alhamdulillah atas pemeriksaan dokter kesehatan di Embarkasi masih layak terbang. Layak terbang, berangkat. Waktu itu kami ingin transit ngisi bahan bakar di Medan. Setelah take off, jamaah salah satu harus diinpus di pesawat. Itu usia berapa Pak? Usianya waktu itu di atas 70 tahun. Tahun ada bawaan asma dan sebagainya. Kami impus Pak dengan apa adanya itu.
Kami gantung infus secara bergantian pegang ini sampai mendapatkan boleh menggantung tali dari kabin di atas tali. Jadi kemudian ada satu yang harus dioksigen, tapi dalam dalam ketinggian sekian ribu kaki tidak dibenarkan oleh ini. Tapi alhamdulillah atas pendampingan itu sampai. Ada yang meninggal. Beliau pada saat kita sampai di Mekah itu dirujuk ke rumah sakit. Dan beliau itu hanya safari wukuf karena sakit dan sebagainya, sakit. Tapi tetap dapat seluruh rangkaian ibadah, misalnya kalau melontar dilontarkan. Melontarkan. Yang wajib-wajib, yang bukan rukun, yang rukun dibadalkan pelemparan. Dibadalkan, Pak ya. Iya. Satu meninggal itu di Mekah. Di Mekah ya, Pak. Iya. Meninggal sampai dikuburkan. Kemudian dikuburkan di sana juga, Pak. Iya, dikuburkan. Saat itu apa perasaannya, Pak? Kami mendamping ini yang ternyata yang meninggal aja itu masih memberikan fasilitas kepada kami di luar dugaan. Satu. Gitu, Pak ya. Pada saat meninggal kami izin terhadap penyedia di sana meminta disolatkan di Masjidil Haram. Padahal itu waktu asar di tempat pemandian itu ada masjid, kan. Kami minta dimakamkan di sana. Jadi ada yang dari Turki, dari Chesnya yang meninggal ini dalam satu ambulan dibawa. Jasanya kami dari parkiran menuju masjid, tapi karena bawa tamu Allah ya walaupun sudah meninggal ini persis di belakang imam, Pak. Jadi ada ruangan disusul seluruh yang meninggal, yang wafat itu. Ternyata di sini ada satu tempat tuh keluarga-keluarga kerajaan yang ikut mensolatkan situ. Dan kami bisa membaur dengan ini luar Masya Allah. Dan kami diperkenankan untuk sampai ke kuburan mengantarkan saya. Jadi pelayanannya luar biasa. Di 2024 tidak ada terkendala. Luar biasa. Ini damping jamaah kami yang kami rasakan tidak ada kendala. Kami di Arafah makanan berlimpah, kemudian di Musdalifah rute perjalanan tidak ada terkendala. Sampai kami kepulangan. Sampai sekarang grup itu masih aktif setiap hari. Alhamdulillah. Saling menyapa. Terus apa nih, Pak? Mungkin pesan atau apa sih yang mesti dipersiapkan untuk jamaah haji atau umroh yang memang tadi masuk dalam kategori risiko tinggi itu apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Karena kan mereka itu kan sudah lama nunggu, Pak. Karena kan secara ketika pengumuman berangkat itu juga sudah ini kan. Nah, itu apa sih yang harus dipersiapkan gitu loh, selain fisik lah, apa yang mesti disiapkan? Jadi ada 3 istitoah. Pertama istitoah finansial kita, karena yang sudah uzur, yang sudah sakit dan lain sebagainya perlu pendampingan, Dan beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama itu membuka pendampingannya. Saya agak cerita sedikit. Kalau misalnya ada jamaah haji yang meninggal, ini meninggal dulu. Sementara tahun itu dia sudah berangkat. Ini bisa digantikan oleh ahli warisnya. Bisa suami atau istri, bisa anak atau orang tua. Itu pelimpahan porosi. Ini sambil meluruskan kenapa ada anak 18 tahun berangkat padahal dia baru daftar. Nah, ini boleh jadi dia pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi artinya porsi almarhum yang digantikan ini dia masuk. Nah, tentu dia membuka rekening kan, pelimpahan porsi, dan itu harus menyelesaikan beberapa administrasi tertentu. Tapi itu harus ahli waris, Pak ya? Ada kriteria tertentu. Ya harus ahli waris, tidak bisa digantikan. Dia bisa kalau suami, istri atau suami, orang tua dan anak. Itu sudah dibatasi. Yang kedua, misalnya pemerintah kita seperti tahun ini ada prioritas lansia. Prioritas lansia itu minimal dia 5 tahun sudah punya dapat porsi.
kita tuh diambil yang paling tinggi misalnya. Dari Mhm. urutan tahun ini rasanya paling tinggi sekitar 86 tahun lah Kaltim. Hmm. Urut ke bawah, kita Mhm. dapat porsi tahun ini 129 orang. 109 orang. Jadi seluruh Kaltim siapa yang masuk dari urutan paling tinggi, Mhm. itunya gini. Oke. Yang kemudian tahun ini ada pendampingan mahram. Mahram. Nah, ada pendampingan itu dibuka, pendampingan yang uzur ini juga dibuka dalam rangka memberikan. Tapi prioritasnya ini adalah nomor urut porsi. Porsi. Sehingga tahapan-tahapannya ada. Nah, itu disiapkan. Yang ini kami berharap kadang-kadang kita jamaah ini tidak mengurus sendiri, nitip dengan orang lain. Kadang-kadang informasi itu tidak tuntas. Tuntas. Tapi kami berharap teman-teman di daerah jemput bola. Oke. Nah, yang kedua diharapkan ketika mengganti, ini banyak yang tidak sulit kita menjangkau jamaah. Misalnya ini sudah dapat nomor porsi, sudah berangkat tahun ini. Ternyata dia pindah rumah, tidak melaporkan ke Kementerian Agama. Dia pindah rumah. Dulu waktu mendaftar alamatnya tertentu, tahu-tahu pindah rumah, pindah domisili dan sebagainya, tidak menginformasikan itu. Padahal rata-rata tahun ini sekitar rata-rata yang berangkat haji Kalimantan Timur nih sampai awal bulan tahun 2012. Berarti sekitar 13 tahun. Kalau dia pindah rumah. Satu. Yang kedua waktu mendaftar, kontak person yang dititip. Berganti-ganti HP, berganti-ganti nomor HP. Nah, ini yang susah. Sudah alamat pindah, nomor HP keluarga tidak ada yang tahu. Ini susah. Ini kendala akhirnya kadang-kadang diinformasikan ke masjid-masjid. Oh begitu. Ya, ada Pak ya? tetap diinformasikan, diedarkan melalui KUA. Kita kan Kemenak KUA untuk menjangkau ini alhamdulillah. Kadang-kadang sudah pindah kabupaten kota. Iya. Ada. Karena rata-rata ini pendidikan tidak bisa buka aplikasi Haji Pintar, Kawal Haji dan lain sebagainya. Yang kedua, jaga kesehatan, Pak. Kita kan olahraga di sana kan fisik yang diperlukan, kekuatan fisik, ibadah fisik dan sebagainya. Yang kedua finansial. Banyak nanti pada saat ingin pelunasan itu kan kita kadang-kadang baru turun ke presnya. Menjelang atas persetujuan DPR dan lain sebagainya ke presnya ini, sehingga kalau misalnya tidak ada persiapan pada saat pelunasan, anggaplah tahun ini kita 100, kita sudah nabung misalnya 30 atau 25, kemudian ada optimalisasi subsidi dari daftar tunggu yang ada. Nah, ya, itu kan rata-rata tahun ini, tetap perlu budget pelunasan. Betul. Kemudian walaupun tahun ini kita dapat sekitar 750 real. Ada uang sakunya Pak ya? Ada, tetap kembali dan sebagainya. Jadi biaya haji itu kembali kepada jamaah hajinya. Satu lagi diingatkan bahwa petugas haji itu tidak menggunakan dana jamaah. Petugas haji itu murni APBN, Pak. Oh, berarti di luar anggaran biaya haji tadi, Pak ya? Berarti ketua pelotor lain. Oh, beda ya? Jamaah haji kembali kepada jamaah haji sendiri. Jamaah haji. Dan kita Indonesia ini paling murah di Asia, Pak. Coba bandingkan. Begitu. Mudah dan lain sebagainya. Nah, ini sampaikanlah kita siap ini. Jangan lupa yang terpenting itu adalah istita'ah manasik hajinya. Rangkaian ibadah yang dilalui. Saya yang kecil aja misalnya, tayamum saja. Itu kan belum rangkaian haji. Tapi ketika kita dalam perjalanan di pesawat, mau sholat dan lain sebagainya, cara sholat duduk, cara jamak kasar, nah ini kan semuanya yang belum dilakukan. Mungkin itu haji yang pertama kali, boleh jadi itu haji yang terakhir. Bisa karena jadi. masa tunggunya. Maka ketika ingin berangkat haji, kita memang siap lahir dan batin untuk ya. Jadi hilangkan itu kita mau ada tambahan identitas ini Bang Ali.
Luruskan niat bahwa kita ingin menyempurnakan rukun Islam kelima. Mudah-mudahan undangan Allah itu cepat, terserah caranya Allah. Sekarang masa tunggunya berapa lama sih, Pak? Kami ini bervariasi. Tunggunya itu yang Oh, paling lama Bontang, menurut data dia Bontang, oke. kemudian itu baru Kutai Kartanegara, Berapa tahun, Pak? Samarinda, baru Balikpapan. Oke. Itu antara 35 sampai 40 tahun. Waduh. Tapi jangan lihat itunya, Pak. Iya, nah. Jangan Iya, lihat iya, itunya. iya, iya. Makanya sekarang bagi boleh dapat porsi itu umur 12 tahun boleh didaftarkan haji reguler. Boleh, Pak ya? Boleh, walaupun nanti berangkatnya minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun. Artinya bisa jadi, contoh kalau saya mendaftar di umur 40, bisa jadi tahun 70 gitu, Pak ya? Ini hitungan manusia, Pak ya? Kita Saya nggak sampaikan, iya, kan? kita bingung juga namanya panggilan, Iya, bisa ada jalannya. iya. Kadang-kadang pada saat pelunasan banyak yang mundur. Oh gitu. Nggih. Sebenarnya kan? Nggih. Kemudian ada penambahan kota. Nggih. Banyak caranya, Banyak banyak ya? cara Allah. Oh, Kemudian misalnya kayak kita tidak tahu ada perubahan regulasi yang seperti apa lagi misalnya kan. Nggih. Sekarang ada prioritas lansia. Nggih. Prioritas lansia itu dihitung dari yang paling tua ke bawah. Paling tua ke bawah. Itu ada kuotanya, Pak? Ada ya? kotanya dan sebagainya. Dari sekian sekian persennya Ya, kita lansia. Kaltim dapat 129. Oh. Misalnya kalau yang paling tua misalnya di sini umur 90 tahun, hitung ke bawah lah. Iya. Sampai Artinya tidak melihat masa tunggu tadi, Pak ya? Enggak ya. minimal 5 Artinya tahun. seandainya dia mendaftar 5 tahun yang lalu, karena Bisa. umurnya paling tua Iya. sudah diberangkatkan gitu ya. Oh. Kemudian ada lagi yang namanya penggabungan mahram. Penggabungan mahram. Oh iya, nggih. Penggabungan mahram. Itu dia yang dapat porsi langsung. Nggih. Ada jalan. Tidak usah nih. Berarti percaya aja, Pak ya, kalau memang sudah waktunya, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah berangkat. Jalan yang terakhir itu, ini mohon maaf ya, mudahan tidak. Jalan terakhir itu kan, andaikan, kan kita ini sudah menjalani nih, mendaftar udah misalnya, daftar tunggu sudah apa dan sebagainya. Nah pas ada saat sampai, Allah panggil kita, kan niatnya udah itu. Dan porsi kita tidak hilang, bisa digantikan oleh ahli waris kita meskipun dia tidak melakukan daftar tunggu. Oke nih Pak, gitu. Terus harapan Bapak nih sebagai orang Kementerian Agama Kalimantan Timur itu apa ya? Ada harapan nggak agar sistem keberangkatan haji dan umroh itu bisa mudah gitu loh Pak, harapannya? Haji dan umrah yang penting kita sampaikan, kita sesuai, kan ini nih, haji itu sesuai dengan syar'i dan regulasi. Intinya sesuai syar'i dan regulasi. Selama itu tidak menyalahi hukum syariat dan sesuai dengan regulasi, insya Allah kita terkadang mau instan. Dan instan itu kadang-kadang kita tidak sempat ini. Ada yang menjanjikan ini, kita tidak perlu bisa kontrol lagi. Kadang tidak sabaran, Pak. Ya, tidak sabaran. Tidak sabaran dalam artinya ya lebih kepada prasangka, Pak ya. Aku takutnya nanti nggak sanggup umur sekian gitu kan. Kadang-kadang ada calon jamaah berpikir begitu, Pak. Kami sarankan kita punya penyuluh di kabupaten, di kecamatan, ada penyuluh agama Islam. Kemudian kita punya KUA di seluruh kecamatan. Ada kemenak di kabupaten. Ini kadang-kadang masyarakat kita mau tinggal beres dan lain sebagainya, mungkin kesibukannya. Padahal kalau misalnya datang informasi itu pasti ini, pasti lengkap informasi. Semuanya sekarang kita kan mau migrasi ke digitalisasi. Rekrutmen petugas aja Pak pakai CAT Pak. Oh, sekarang Pak? Saya jadi haji ikut tes, bisa tidak lulus. Oh gitu Pak? Ya tidak, semua bisa berpeluang sesuai dengan aturannya. Jadi petugas dalam rangka memberikan pelayanan di BIMTEK.
Iya, iya. semuanya nih. Bapak misalnya mau mendaftar pelayanan, informasinya pasti tuntas. Gitu. Silahkan di informasinya, misalnya bisa melalui kecamatan informasinya. Ada penyuluh kita. Di tingkat kabupaten kota ada Kemenak. Langsung saja ke bagian haji. Gitu ya. Silahkan. Ada penjelasan. Siap. Kalau mau umroh pun misalnya, Mm-mm. informasi-informasi umroh pasti umroh. Gitu. Sarankan. Oke, itu dulu mungkin Pak Sofyan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Kesempatannya juga berkenan menerima kami gitu Ya, untuk ya terkait mengkonfirmasi terkait isu-isu haji tadi, terutama haji furoda tadi Pak ya. Itu baru ya kita ya baru paham sih, ternyata haji furoda itu tidak di bawah pengawasan Kementerian Agama, ternyata begitu. Makasih banyak Pak Sofyan atas sama-sama. waktunya. Sehat selalu. Mudah-mudahan sehat, Insyaallah. terus istiqomah lah dalam keberkahan Allah ya. Amin. Amin. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses channel Apa Gerang? Apa Gerang. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Apa Gerang?